PA. Apa misalnya? Hakim di PA, saya duga hilaf lah ya, kita harus anggap baik, memutuskan yang tidak berdasar alat bukti yang layak. Apa itu? Secari kertas saja yang ada tulisannya 400.000 US dollar lebih ya. Jadi kalau ekuivalen dihitung menjadi 7 miliar rupiah, dituduhkan kepada Ibunda Tia ini sebagai istri sah dari Bupati Jombang yang sudah almarhum Pak Nyono, tuduh mencuri, dituduh menggelapkan oleh anak-anak tirinya. Dibantu oleh anak tiri, tapi dibenarkan oleh hakim yang tanpa tadi alat bukti yang layak tadi. Kenapa? Tanda tangannya nggak ada nama. Atas uang apa, untuk apa, kepada siapa yang terima nggak ada. Blank gitu loh, betul ya? Iya, betul. Supaya orisinil bukan karangan saya, coba kamu kasih keterangan itu aja. Iya. Ya. Ini yang sebetulnya Taiki ya. Ya nanti kan biar semuanya apa gitu kan. Ya. Kan medianya nyusul aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sekarang kami tanggal berapa sekarang ini? 27 Agustus 2024 di Pengadilan Tinggi Agama PTA Surabaya, Jawa Timur. Sehubungan dengan perkara kami di Pengadilan Agama atau PA Agama Jombang, pengadilan tingkat 1 di Jombang dengan perkara nomor 2980 tahunnya 2023. Jadi baru belum sampai setahun karena sekitar bulan apa waktu itu? Bulan Maret. Oh berarti udah setahun ya? Setahun. Insya Allah kita baru nyatakan banding yang masih diberikan hak untuk 2 minggu. Baru 1 minggu jalan, sekarang masih ada hak 1 minggu lagi. Poin pentingnya adalah dalam banding ini ada sangat ketidakadilan itu tampak jelas terjadi dalam putusan PA. Apa misalnya? Hakim di PA, saya duga hilaf lah ya, kita harus anggap baik, memutuskan yang tidak berdasar alat bukti yang layak. Apa itu? Secari kertas saja yang ada tulisannya 400.000 US dollar lebih ya. Jadi kalau ekuivalen dihitung menjadi 7 miliar rupiah, dituduhkan kepada Ibunda Tia ini sebagai istri sah dari Bupati Jombang yang sudah almarhum Pak Nyono, tuduh mencuri, dituduh menggelapkan
oleh anak-anak tirinya. Dibantu oleh anak tiri, tapi dibenarkan oleh hakim yang tanpa tadi alat bukti yang layak tadi. Kenapa? Tanda tangannya nggak ada nama. Atas uang apa, untuk apa, kepada siapa yang terima nggak ada. Blank gitu loh. Betul ya? Iya, betul. Supaya orisinil bukan karangan saya, coba kamu kasih keterangan itu aja. Iya. Ya. Mengenai soal itu saya nggak tahu menahu itu dari mana, untuk apa, dan saya sebagai istri sah, saya itu sangat kaget gitu loh. Dan bahkan saya, ini uang apa yang harus saya pertanggungjawabkan dengan yang harus dibagi sebagai objek waris gitu loh. Dan gugatan yang pertama itu mengenai uang senilai 140.000 US dollar, dan itu jelas saya sudah serahkan kepada adik-adik almarhum, dan itu diketahui oleh anak yang pertama. Nah, pada saat persidangan anak pertama udah cuci tangan, tidak mengakui apa-apa. Padahal saya ada bukti, ada alat bukti komunikasi, dan bahkan sebelum menyerahkan uang tersebut, saya sudah menelpon anak saya yang pertama. Ada CCTV? Ada pada saat itu ada bukti foto CCTV, dan ada saksi-saksi yang melihat bahwa saya menyerahkan uang tersebut kepada adik-adik saudara laki-laki almarhum. Nah, itu yang pertanyaannya supaya jelas ya. Mengapa kok bisa melonjak jadi 400.000 sekian? Nah, itu yang saya tidak tahu. Itu uang apa? Nah, saya sebagai istri sah, saya menerima uang belanja. Bahkan uang belanja yang saya terima itu sudah untuk ke biaya-biaya almarhum selama beliau di rumah sakit. Tidak satu sen pun keluarga besar almarhum atau anak-anak mengeluarkan untuk biaya almarhum suami saya. Itu pengabdian terakhir saya, dan itu pun saya sudah berikan untuk kebutuhan-kebutuhan suami selama beliaunya, mulai dari 7 hari, 40 hari, 100 hari. Bahkan saya memberikan perhatian kepada anak saya yang paling kecil. Nah, pertanyaannya, waktu nikah anak-anaknya tahu nggak? Waktu menikah keluarga besar menyaksikan, disaksikan, anak-anak ini ya hadir, anak-anak kami juga hadir gitu. Semua menyaksikan, dan bahkan keluarga besar menyaksikan, dan saya ada bukti kita secara sah menikah. Oke. Sekarang tambahannya, di samping uang tadi ada masalah lain enggak? Nah, seperti mobil, rumah, sertifikat tanah, coba. Ya, memang yang saya ketahui, saya itu merasa dengan meninggalnya almarhum suami setelah hari kedua, banyak perubahan yang saya terima di keluarga besar ini, terutama anak-anak. Saya nggak tahu mereka mencari apa, mencari bukti apa. Saya sudah menyampaikan dengan betul, jangan mempunyai prasangka buruk dengan saya. Saya berusaha menjelaskan ke mereka, apapun itu bisa tanya ke saya. Apa yang saya tahu pun sudah saya kasih tahu ke anak-anak. Tapi janganlah itu menjadi bumerang buat saya, gitu. Dan faktanya, saya tahu bahwa saya harus bertanggung jawab dengan uang yang senilai 492.000 sekian US dollar. Itu uang apa? Dan ekuivalen berapa, 7 miliar ya? Iya, sekitar 7 miliar kalau dikuruskan rupiah. Tapi kan saya sudah dengan gugatan yang pertama itu 140.000, kok bisa ada nilai 492.000, itu uang apa gitu loh. Itu yang saya nggak paham. Sehingga ini sangat, gugatan dengan hasil putusan hakim itu sangat berbeda. Padahal gugatannya 440.000, tapi hakim mengabulkan 490.000 itu harus dibagi sebagai objek waris, hak waris gitu. Itu yang menjadi kerugian saya, bahkan saya merasa terzolimi atas ini gitu. Dan apapun itu yang dikomunikasikan, kalau anak-anak, keluarga besar, tanya ke saya, mari kita duduk bersama. Jangan dengan cara ingin mensomasi saya, dengan cara menzolimin saya, bahkan menggugat saya, memfitnah saya. Tolong berhenti. Saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan kezoliman yang semua yang diberikan ke saya. Iya, awalnya saya digugat melalui PA Jombang. Dan tapi saya menemukan ada beberapa tindakan-tindakan menurut saya itu pidana, yaitu dengan membuat surat keterangan ahli waris tanpa ada nama saya. Padahal saya masih hidup. Saya istri sah, saya masih hidup. Dan kenapa itu harus dibuat untuk sebagai dasar menutup rekening almarhum suami saya?
Padahal sebelumnya Di BNI, jangan lupa. di BNI, rekening Emerald BNI. Padahal sebelumnya anak-anak sangat manis, minta persetujuan kalau mau menutup rekening. Video call, Bang Jatim video call, saya welcome. Kalau mau minta uang itu, saya akan kasih. Saya tidak punya orientasi mau mengambil hak-haknya anak-anak, menguasai hartanya anak-anak. Saya tidak mempunyai orientasi itu. Bahkan kalau mungkin kalau anak-anak ini mau berterus terang, kalau Oma saya mau minta apa, saya ikhlas, saya akan memberikan. Tapi kalau saya dengan di jalannya saya dizolimin begini, saya berjuang untuk yang menzolimin saya, untuk kebenaran, untuk menzolimin saya. Itu. Oke, terakhir nih, tolong dengan hormat. Bahwa karena ada unsur pidana, maka hari ini juga kita mau konsultasi ke Polda Jatim. Alhamdulillah pihak Polda sudah mau menerima kita nanti jam 1. Jadi kita habis ini langsung ke Polda. Poin-poin pentingnya nggak perlu diceritain di sini, nanti di Polda. Kalau masih mengikuti to be continue di Polda. Langkah hukum setelah banding ini langsung ke untuk pidananya ya, Pak? Oh iya dong, karena serius tuduhannya bos. Mencuri, menggelapkan. Itu kan reputasi orang luar biasa hancurnya itu di situ. Dan didukung oleh putusan hakim lagi. Di sini saya minta juga tadi ke sini diterima baik oleh Humas, Pak Saifullah, Pak Nizam, sama Bu Sutana, sangat baik. Saya terima kasih PTA di sini dan akan mempertimbangkan segala gugatan memori banding kita untuk dibuat sebaik mungkin. Tapi pesan moral saya kepada dunia pengadilan, khususnya nih di Indonesia ini, di Jawa Timur ini, dan kita semua tahu pengadilan kan brengsek banyaknya. Saya minta hakim-hakim yang nggak benar tadi itu harus bisa. Saya bilang, saya lapor ke Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang kedua, Komisi Yudisial. Periksa hakim-hakim yang nggak benar ini. Saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.